Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membagikan sebuah video kisi-kisi UAS ya seputar rangkaian elektronika 1 baik dari kelas A maupun kelas B. Ya, berikut ini saya akan mempresentasikan beberapa perhitungan dari rangkaian elektronika ya, yaitu mulai dari BJT, FET sampai ke MOSFET begitu ya. Jadi saya tidak akan membagikan PPT ya, teman-teman sekalian silakan melihat video yang saya upload begitu. Baik, kita mulai saja. Baik, seperti ini ya. Jadi kisi-kisi UAS untuk contoh soal pertama yaitu transistor pada gambar ini ya. Pada gambar tersebut ini memiliki beta 100 dan VBE yaitu 0,7 volt dan IC sama dengan 1 mA. Rancanglah rangkaian sehingga arus 2 mA mengalir melalui kolektor dan tegangan pada kolektor sama dengan plus 5. Pertama kali, teman-teman sekalian, tulis dulu ya, apa saja yang diketahui, misalnya VBE. Nah, di sini ada emitor, berarti VBE-nya di sini ya. VBE-nya 0,7. Lalu kolektornya 5 volt begitu ya. Lalu IC-nya ya, IC yang melalui adalah 1 mA ya. Di sini 1 mA. Jangan lupa beta DC-nya adalah 100. Lalu kita disuruh merancang sebuah rangkaian dengan arus 2 mA ya. Berarti teman-teman untuk mendapatkan arus 2 mA, maka berapa nilai RC, berapa nilai RE gitu. Oke, dari situ selanjutnya VC sudah diketahui bahwa 5 volt ya, 5 volt. Tadi VC-nya 5 volt, maka BJT pada mode aktif ya. Lalu karena sumbernya VRC ya, VRC ada di sini ya, VRC tegangan di sini, VRC ya, tegangan di sini. Jika 15 inputnya 15 ya, plus 15 dikurangi 5 ya, berarti sama dengan 10 volt ya. Seperti ini ya, 10 volt. Nah, 10 volt itu ada di mana? 10 volt itu ada di sini ya. Ini 10 volt. Karena sisanya dari kolektor 5 volt gitu. Lalu selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai 10 volt, kita bisa mencari nilai yang lain ya. Jadi saat arus yang diizinkan adalah 2 mA, maka kita bisa mencari RC-nya yaitu 10 volt dibagi dengan 2 mA sama dengan 5 k ohm. Gitu ya. Lalu sudah didapat ya RC-nya 5 k ohm. Ya, 5 k ohm. Gitu. Oke, selanjutnya VBE-nya sudah diketahui 0,7 yaitu. Lalu dengan IC-nya 1 ampere ya.
Jadi saat harga VBE pada IC sama dengan 2 miliampere. Kira-kira berapa VBE-nya? Gitu ya. Nah, dicarilah dengan cara seperti berikut ini. Yaitu VBE ini sama dengan 0,7 adalah nilai VBE pertama plus len ya, len matematika, len 2/1. Kenapa 2/1? Karena ini ada 2 miliampere dan 1 miliampere ya, arus pertama ya. Gitu. Lalu dapatlah VBE 0,17 gitu volt gitu ya. Setelah itu kita disuruh mencari VB-nya ya, VB-nya dan VE-nya ya, gitu. Karena VB-nya terhubung dengan ground, maka VB sama dengan 0. Tetap ditulis teman-teman ya, VB sama dengan 0. Lalu mencari VE ya, di mana VE itu sama dengan VB dikurangi dengan VBE, begitu ya. Maka hasilnya adalah minus 0,717 ya gitu. Lalu jangan lupa ya, betanya sama dengan 100 ya. Untuk mencari alfa, maka kita membuat rumus bahwa alfa sama dengan beta dibagi beta ditambah 1, berarti nilainya jadi 0,99 begitu. Lalu kita bisa mencari arus IE-nya setelah itu ya teman-teman. Arus IE-nya kita dapat ya dengan cara IC, arus IC-nya yang dirangkai yaitu 2 lalu dibagi dengan alfanya 0,99 menjadi 2,02 miliampere gitu ya. Lalu selanjutnya setelah mendapat arus IE, maka kita bisa memperoleh nilai dari RE ya, di mana nilai RE sama dengan VE yaitu minus 0,717 dikurangi dengan minus 15. Minus 15 dari mana? Minus 15 karena sumbernya minus 15. Karena VE di atas dari minus 15 berarti posisinya di atas. Oleh karena itu dikurangi dengan minus 15 begitu. Lalu dari situ dibagi dengan IE-nya dan didapat 0,7,07 ohm begitu ya. Dari situ lalu kita bisa menggambarkan penampilan grafis dari karakteristik transistor yaitu IC ya, IC-nya maksimal berapa? 2 ya, 2 miliampere ya, IC 2 miliampere. Lalu VBE-nya berapa? 0,717. Berarti dari sini ya, 0,717 gitu ya. Ini nilainya begitu. Baru digambarkan seperti ini. Ini untuk contoh yang pertama. Jadi untuk contoh yang pertama, selain kita menghitung ya nilai RC dan RE, kita harus menyelesaikan bahwa ada grafis dari karakteristik transistor. Lanjut ke contoh kedua, masih dengan transistor, di mana kita disuruh menghitung tegangan di semua simpul ya, semua simpul di mana simpul ada di ini, ya, ada di sini, ada di ini, ya, begitu. Jadi nilai-nilai ini harus dicari, gitu. Jadi saat ada pertanyaan, hitunglah tegangan di semua simpul pada arus dan arus di semua cabang pada rangkaian. Nah, cabangnya mana aja? Ya, ini IC, ya, di C, di E, dan di B, gitu.
Lanjut. Nah, pada transistor tersebut, yaitu transistor PNP, ya, base terhubung dengan ground. Dilihat base-nya terhubung dengan ground. Maka sudah dipastikan, ya, bahwa VB-nya sama dengan 0, begitu. Lalu terhubung dengan catu daya positif plus 10, ya, melalui RC. Ini plus 10 melalui RC, ini plus 10 melalui RC. Ya. Plus 10 melalui RC ini. Jika EBC forward bias dengan VE sama dengan VBE sama dengan 0,7, ya. IE sama dengan V plus min VE per V RE sama dengan 10 dikurangi 0,7 dibagi 2 sama dengan 4,65, ya. Jadi ini karena emiternya di sini, ya, ini emitter, ini kolektor, dan ini basis, ya. Berarti arus positifnya kena, tegangan positif kena emitter, ya. Emitter berarti perhitungannya seperti ini. IE sama dengan V plus dikurangi VE, ya, karena berada di positif, begitu. Nah, arus yang melewati emitter adalah 4,65 miliampere, gitu. Selanjutnya, karena kolektor terhubung pada satu daya negatif, ya, melalui RC, ini RE, ya, maksudnya. Ini RE. Maka dapat diasumsikan bahwa transistor bekerja pada mode aktif, yang dimana langsung saja IC sama dengan alfa dikali dengan IE, ya. IE sudah dapat 4,65 miliampere, gitu. Nah, dan diasumsikan bahwa VBE-nya adalah 100, ya. Ya, lalu untuk alfanya sama dengan 0,99. Dapat dari mana? Dari alfa sama dengan B dibagi beta tambah 1, gitu, ya. Lalu IC didapat bahwa 0,99 dari alfa dikali 4,65, yaitu 4,6 miliampere. Lalu kita bisa mencari nilai VC-nya berapa. VC sama dengan V min, yaitu minus 10, ya, minus 10 dipluskan dengan IC-RC, ya. RC-nya berapa? 1, ya. Jadi 1 dikali 4,6, jadi minus 10 ditambah plus 0,6 sama dengan minus 5,4 volt, gitu. Jadi CBC reverse bias dengan 5,6 volt transistor dalam mode aktif, begitu, ya. Selanjutnya kita mencari nih arus dari IB, ya. IB didapat dengan rumus IE dibagi beta plus 1, ya. Lalu masukkan saja arusnya. Nah, berarti kurang lebih arusnya 0,05. Tapi untuk tegangannya sama dengan 0 karena terhubung dengan ground, gitu, ya. Ini jawaban untuk permasalahan nomor kesalahan kedua, gitu, ya. Jadi langsung saja dihitung setiap simpulnya, ya, tegangannya berapa, lalu digambarkan ulang, begitu. Jadi seperti ini, ya, digambarkan ulang seperti ini. Arusnya lari ke ground, ya, karena sifatnya positif ke negatif, begitu. Dan untuk kolektornya lari ke minus, ya, lari ke minus begini. Nanti digambarkan akhirnya seperti ini, ya. Jangan lupa memberi seperti ini. Jadi langkah pertama mencari nilai di emitter karena ini PNP, ya, gitu. Lalu yang kedua cari arusnya, selanjutnya mencari nilai arus dari IC, lalu mendapatkan tegangan C, ya, kolektor, lalu dapat arus dari basis, begitu. Selanjutnya untuk contoh ketiga, yaitu rancanglah, ya, seperti pada gambar di samping, sehingga transistor bekerja ID sama dengan 0,4 miliampere dan VD sama dengan plus 0,5 volt, ya, transistor.
NMOS mempunyai VT ya, VT-nya 0,7 volt dikali mikro NC OX sama dengan 0 ya. L1 dan W ini abaikan pengaruh channel length ya gitu. Atau modulasinya sama dengan lambda 0 gitu ya. Ini juga diketahui dan gate-nya terhubung dengan ground ya. Gate-nya terhubung dengan ground, source-nya terhubung dengan negatif daya, dan drain-nya terhubung dengan positif daya gitu ya. Jangan lupa. Jawaban berikut ya, tegangan diodanya ya, drain-nya, tegangan drain-nya berapa? Kita cari. Drain 0,5 volt ya, 0,5 volt dari sini ya, drain-nya 0,5 volt. 0,5 volt lebih besar daripada VG ya, V gate ya, karena gate-nya sama dengan 0 ya, gitu. Jadi bisa dicari arus ID-nya setengah. Ini adalah rumus baku ya, rumus bakunya tinggal dimasukkan saja ya semuanya. Lalu didapatlah nilai ID-nya yaitu 0,4 miliampere atau 400 mikroampere gitu ya. Lalu untuk mencari VOV itu kita misalkan dengan VGS dikurangi VT ya. VT-nya tadi sudah ya. VT-nya 0,7 volt ya. Dan VGS-nya adalah V gate source ya, V gate source. Nah, ini sudah diketahui semua. Maka nilai VOV-nya sama dengan 0,5 volt ya, 0,5 volt karena gate-nya 0 ya, gate-nya sama dengan VGS-nya ya, VGS-nya itu bisa dicari ya, VGS sama dengan VT 0,7 plus VOV-nya 0,5. VOV 0,5 dari mana? Dari V drain gitu ya. VOV adalah 0,5 itu dari V drain ini ya. Karena gate-nya lebih besar karena VD-nya lebih besar daripada gate drain gitu. Gitu ya. Lalu dimasukkan saja nilai-nilainya ya, dapat VS-nya minus 1,2 volt, lalu RS ya sama dengan VSS per ID, lalu dimasukkan saja nilai air source-nya didapat 3,25 gitu. Lalu VD-nya sudah diketahui, kita bisa mencari VR drain-nya yaitu dengan VDD nilainya 2,5 ya dikurangi VD ya. Ini VD dibagi ID ya, nilainya jadi 5 kOhm. Begitu ya. Jadi sudah didapat semua ya nilai-nilainya, RD-nya sama dengan 5 kilo ohm, RS-nya sama dengan 3,25 ohm, begitu ya. VD-nya sudah jelas, gitu. Jadi jangan lupa nanti digambar ulang ya, digambar ulang lalu nilainya diletakkan di setiap simpulnya gitu. ID-nya berapa, I-drain-nya berapa, RS-nya berapa nilainya, baru VD-nya ditulis saja begitu. Karena ini terhubung dengan ground, jadi V gate-nya sama dengan 0 gitu. V gate-nya sama dengan 0, tinggal nyari tegangan yang di VS-nya berapa gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh nomor 4, yaitu rangkaian seperti gambar berikut ya. Gambar berikut, sehingga transistor bekerja di daerah jenuh, yaitu ID sama dengan 0,5 ampere dan VD sama dengan plus 3. Transistornya adalah PMOS ya. Jenis enhancement. Mempunyai VT minus 1 volt dan konstantanya 1 miliampere per volt kuadrat, asumsikan lambdanya sama dengan 0. Berapakah harga dari RO, RD maksudnya, RD
agar tetap bekerja di daerah jenuh gitu. Karena jenisnya MOSFET bekerja jenuh, masukkan saja perhitungan ini ya, nilainya, lalu VOV-nya minus 1, didapat dari VGS sama dengan VT plus V0V ya begitu. Minus 1 dikurangi 1 sama dengan minus 2 gitu. Ini untuk gate-nya ya. VT-nya 1, VOV-nya 1 gitu. Lalu VS sama dengan plus 5 volt, VG sama dengan plus 3 volt. Jadi diketahui semua, ditulis yang sudah diketahui, lalu dimasukkan seperti itu ya. VOV dari mana didapat dari ini ya. VOV-nya VGS kurang VT gitu ya. Bisa dicari setelah mendapatkan, karena ID-nya sudah didapatkan 0,5 gitu. Bisa dicari VOV-nya ya. VOV-nya lalu dimasukkan ke sini untuk mencari VGS-nya 0,2 gitu. Selanjutnya VS-nya plus 5 dan VG-nya sama dengan plus 3 gitu. Lalu VG plus 3 volt dapat diperoleh dari harga RG1 dan RG2. Salah satu kemungkinan RG1 sama dengan 2 mili ohm, mega ohm, dan RG2 sama dengan 3 mega ohm. Itu didapat dari mana? Karena ini sifatnya adalah pembagi tegangan ya. Dan VD-nya berapa? 5 volt gitu. Karena ini terhubung ke atas berarti 5 volt dan di sini 0 volt. Ya. Jadi kemungkinan besar kita menghitungnya dengan mencari pembagi tegangan gitu. Lalu selanjutnya langsung saja karena pembagi tegangan seperti biasa ya, dicari dapat nilainya 2 mega ohm dan 3 mega ohm. Lalu RD-nya sama dengan VD dibagi dengan ID ya. Sama dengan 3 dibagi 0,5 gitu ya. VD-nya berapa? VD-nya sudah diketahui 3 ya, dibagi dengan ID-nya 0,5 berarti 6 kilo ohm ya. 6 kilo ohm. Lalu karena bekerja pada mode jenuh ya, VD harus lebih besar dari VG ya. VD harus lebih besar dari VG. Nah, VG-nya berapa di sini? VG-nya adalah plus 3 ya. VG-nya plus 3. Jadi VD-nya tidak boleh 3, harus lebih dari 3. Bagaimana caranya? Ditambah dengan maksimalnya ya. Maksimalnya berapa ya? Maksimalnya asumsikan bahwa ditambah dengan plus 1 gitu ya. Asumsikan ditambah dengan plus 1. Plus 1-nya dari mana? Plus 1-nya dari VT positifnya ya. VT positif. Kalau VT-nya negatif 1, maka VT positifnya adalah 1. Dari mana? Dari absolut. Berarti nilainya harus positif, tidak boleh negatif. Jadi VD max-nya 3 plus 1 ya. Kalau bekerja di daerah jenuh, maka harus lebih besar daripada VG-nya. Kalau VG-nya 3 ya, 3, sedangkan VD-nya juga 3, sama ya, tidak boleh. Jadi harus lebih besar daripada VG. Jadi harus kita tambahkan dengan VT-nya dengan cara konstanta VT atau absolut VT gitu. Baru dapat 4, baru RD-nya 4 dibagi 0,5 sama dengan 8 kilo ohm. Gitu. Begitu ya. Seperti itu. Jadi VD-nya sudah didapat, RD-nya di sini ya. Nilainya dimasukkan, IGRG-nya juga nanti dimasukkan pas waktu di terakhir penulisan untuk semakin jelas bahwa nilainya sudah jelas gitu. Mungkin sampai di situ untuk materi dari perhitungan ya, materi perhitungan dari BJT, FET dan MOSFET ya. Silakan belajar dengan baik
ditonton video ini dengan baik ya. Saya tidak membagikan PPT kepada teman-teman agar teman-teman sekalian bisa melihat langsung video ini ya. Soal ada 5, 2 teori dari mulai BJT sampai MOSFET, lalu ada soal 3 untuk perhitungan begitu ya, entah itu BJT, MOSFET atau FET, nanti masih seputar dengan yang saya bahas hari ini. Mungkin itu dari saya, selamat belajar ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, semoga hasilnya dapat dicapai dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.